Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama dia Ketut Melayani, mahasiswa PPG Daljab gelombang 1 tahun 2024 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Pada hari ini yang akan melaksanakan kegiatan peer teaching. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi Bu pagi, Guru. Pagi, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Sehat, baik, Sehat, Ibu. Bu. Senang ketemu Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat atas lindungan Ida Sang Yang Widi ya. Jadi kalau kita sehat, kita bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu nggih. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Semua masuk. Semua masuk? Hadir Bu. Masuk semua ya. Eh, Tadi pagi siapa yang tidak ikut upacara bendera? Ada yang tidak ikut? Sucitro karena Mau dia ikut, Nak? pusing Bu. Eh, Usahakan ya kalau setiap hari kalian sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu agar kondisi kalian sehat ya. Jadi sehat itu penting anak-anak ya. Dan kalian juga harus datang tepat waktu. Karena apa? Karena seperti pepatah yang mengatakan kita harus rajin karena rajin itu rajin pangkal pandai ya Pandai. anak-anak ya. Nah, sebelum eh, Ibu memulai seperti biasa, kita berdoa dulu ya, Nak. Tadi pagi sebelum berangkat semua enggak anak-anak sudah trisandil? Sudah ya? Bu. Nah, kalau trisandil di rumah sudah, sekarang kita doa sebelum belajar atau kita doa Saraswati Puja ya. Minggu lalu Dewa sudah mimpin. Hari ini Bu Guru tugaskan Gusti yang mimpin ya, Gusti ya. Ya Bu. Bisa Gusti? Ya Bu. Ya, silakan tangannya diangkat. Kita berdoa bersama-sama ya, Nak ya. Mulai Gusti. Om Saraswati Saraswati yang Ya para di kamar ini, Arade Kamaru ini Didira Bangaraksana, Didir Bawang Terima kasih Gusti sudah mau mimpin doa bersama teman-teman hari ini ya. Sebelum dimulai materi yang hari ini, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang Upaweda. Ada yang masih ingat enggak apa pengertian Upaweda? Ayo yang tahu angkat tangan. Di Saya, Bu. dekat Suyasa itu mana? Duduk di belakang ya. Ya, Bu, duduknya di belakang. Ketut, apa pengertian Upaweda? Saya aja, Bu. Dan bisa dibantu yang lain. Dekat Made Bu. Darmika mana Made? Dengar Bu, Made Darmika coba Made, apa pengertian Upaweda? Minggu lalu kan kita sudah membahas materi Upaweda. Coba diulang Paweda itu, sekarang, apa pengertian Upaweda? Paweda itu Bu, dekat dengan kebenaran. Jadi pengetahuan tentang kebenaran. Iya, betul. Jadi Bu Guru ulang ya, Upaweda berasal dari kata upa yang artinya dekat dan weda artinya ilmu pengetahuan suci. Jadi Upaweda artinya dekat dengan ilmu pengetahuan suci. Terus Bu Guru mau nanya, apa yang menjadi landasan kita dalam berbuat atau bertingkah laku untuk kesehari-harian kita? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Ayo, angkat tangan.
Eh, Kadek Elfrida, ayo Kadek. Apa yang melandasi kita dalam berbuat atau bertingkah laku dalam kesehari-harian kita? Apa ya, Bu? Kitab suci ya, Bu ya? Betul, bisa juga kitab suci atau ya kita kenal dengan kitab suci Weda. Jadi dalam keseharian kita, segala tingkah laku kita harus berpegang teguh pada kitab suci Weda. Jadi eh, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi bagian-bagian Upaweda. Eh, Adapun tujuannya ya, jadi untuk kalian bisa mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian Upaweda serta nanti kalian bisa mencari contoh penerapan salah satu bagian kitab Upaweda dalam kehidupan sehari-hari ya. Eh, Untuk selanjutnya, anak-anak bawa buku paket enggak? Bawa, Bu. Bawa. Bawa ya. Jadi eh, dikeluarkan buku paket, terus kita buka materi yang halaman bagian-bagian Upaweda. Sudah anak-anak ketemu materinya bagian-bagian Upaweda? Sudah, Bu. Udah. Sudah. Mas Imam kembali ke Zoom ini gimana Mas Imam? Mas Imam? Kembali. Nah, Bu Guru mulai ke bagian-bagian Upaweda ya. Jadi Upaweda dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada kitab Itihasa, ada kitab Purana, kitab Arthasastra, kitab Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sutra, dan kitab agama. Nah, kitab Itihasa ini dibagi juga menjadi 2, Nak. Jadi kitab Itihasa ini terdiri dari kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Mungkin anak-anak pernah dengar kitab Ramayana ya, atau paling tidak kalian pernah nonton cerita tentang Ramayana ya. Jadi Ramayana ini dibagi menjadi 7 kanda yang terdiri dari Balakanda, ada Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Utara Kanda. Nah, selanjutnya dibagi yang kedua itu bagian yang kedua dari Itihasa ini adalah kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata ini juga dibagi menjadi 18 bagian yang setiap bagiannya dikenal dengan sebutan parwa. Jadi kitab Mahabharata dibagi menjadi 18 parwa. Jadi kitab Mahabharata ini disusun oleh Maharshi Vyasa. Nah, bagian yang kedua yang setelah Itihasa ada kitab Purana. Jadi kitab Purana merupakan kitab suci yang berisi tentang cerita-cerita kuno atau cerita-cerita yang menyangkut tentang kehidupan beragama serta doa-doa. Hampir sama dengan Itihasa ya, Nak ya. Jadi kalau Itihasa juga tentang bahasannya itu tentang sejarah atau silsilah kerajaan pada zaman dahulu.
Nah, yang ketiga ada kitab Arthasastra. Kitab Arthasastra ini adalah kitab yang berisi tentang ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Jadi kitab Arthasastra ini disusun oleh Bagawan Berhaspati, kemudian dilanjutkan oleh Maharesi Kautilya dan atau yang dikenal dengan Maharesi Chanakya. Jadi di kitab Arthasastra ini bukan masalah politik atau masalah pemerintahan saja yang dibahas. Jadi juga di sana ada diselipkan sedikit masalah ekonomi karena pada zaman itu di India itu ada sebuah kerajaan yang rajanya itu memungut pajak yang terlalu besar dan dipergunakan untuk berfoya-foya. Jadi di sana itu ada diselipkan juga tentang masalah ekonomi. Terus yang selanjutnya yang keempat ada kitab Ayurveda. Jadi kitab Ayurveda adalah merupakan kitab yang membahas tentang ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan di Ayurveda ini juga dibahas lagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ada Sakya, Kayakitsa, Buddha Widya, dan Kumara Widya. Dan selanjutnya bagian yang kelima, jadi yang kelima itu adalah kitab Gandharwa Weda. Jadi kitab Gandharwa Weda merupakan kitab yang membahas tentang seni budaya yang erat kaitannya dengan Samaweda. Ada yang tahu Samaweda itu bagian dari apa, Nak? Bagian dari catur weda, Ibu. Berbeda. Iya, Beda betul. seperti Sri Bu. Wahyuni pinter. Jadi Gandharwa Weda itu erat kaitannya dengan Samaweda, di mana Samaweda itu merupakan salah satu bagian dari catur Weda, ya, Nak ya. Terus selanjutnya setelah Gandharwa Weda ada Kama Sutra. Jadi Kama Sutra juga dia membahas tentang seni, cuman beda sedikit nak di sana. Jadi kalau yang tadi di Gandharwa Weda itu seni budaya yang menyangkut seni tari, seni musik. Tapi kalau di Kama Sutra di sana itu membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan seni yang dihubungkan dengan tujuan rasa bakti kita kepada Sang Hyang Widi. Jadi di samping itu juga Kama Sutra itu juga membahas masalah asmara anak-anak. Jadi kalau kalian pernah nonton mungkin ada salah satu cerita yang dihubungkan dengan Kama Sutra. Mungkin pernah nonton Sakutala enggak, kalian nak? Jadi kalau nggak Benar. salah Bu Guru, Sakuntala itu merupakan salah satu cerita yang ada kaitannya dengan Kama Sutra ya. Di bagian terakhir, jadi bagian terakhir ada kitab agama. Jadi kitab agama ini merupakan kitab yang membahas tentang 4 zaman. Dalam agama Hindu kan kita mengenal 4 zaman ya nak. Jadi ada zaman Satya Yuga, terus Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Siapa yang tahu sekarang ini zaman memasuki zaman apa ya nak? Kali Yuga, Bu. Kali Ibu. juga Bu. Zaman Ya, Kali Bu. Yuga sekarang ya. Jadi zaman Kali Yuga, zaman di mana eh, kejahatan atau ketidakbaikan lebih banyak perannya daripada kebaikan ya. Jadi eh, dikatakan zaman terakhir ya di dalam agama Hindu itu zaman Kali Yuga. Tapi Bu Guru berharap kalau di antara kalian tidak ada yang eh, perbuatannya lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik ya nak ya. Jadi kita harus berbuat yang baik. Karena apa? Karena di dalam agama kita kan kita mengenal hukum karma juga. Jadi kalau kita perbuatan kita tidak baik, ya kita juga pasti akan menerima hukumannya, sekalipun bukan kita, tapi nanti eh, kelak anak cucu kita yang akan terima ya nak ya. Jadi kita harus
berbuat yang baik. Nah, terus eh, dari awal sudah Ibu Guru paparkan dari materi tentang Itihasa, Purana, sampai yang terakhir di materi pengertian kitab agama. Sebelum Ibu lanjut, ada yang bertanya enggak? Ada yang Bu, bertanya saya mau mungkin bertanya, Bu. ya? Tadi dijelaskan, Bu, zaman Kali Yuga itu zaman terakhir. Berarti nanti setelah ini nggak ada lagi ya, Bu, ya? Ya? Tadi dijelaskan zaman Kali Yuga itu zaman terakhir ya, Bu. Iya, kan kalau Kali Yuga itu kan sudah di mana dikatakan puncaknya zamannya di dalam agama kita kan. Kalau sudah eh, di Kali Yuga itu kan dikatakan ketidakbaikan lebih banyak daripada kebaikan. Kalau setelah ketidakbaikan lebih banyak, kita berharap tidak akan lagi ada hal-hal lain selain yang sudah tadi Bu Guru jelaskan ya. Jadi semoga tidak ada lagi misalnya eh, lebih lebih dari ketidakbaikan itu daripada kebaikan ya. Jadi eh, di dalam beberapa materi yang pernah Bu Guru baca, jadi dikatakan zaman Kali Yuga itu zaman puncaknya zaman di ajaran agama kita. Bagus pertanyaannya Sri Wahyuni. Yang Ya, Bu. lain, ada yang bertanya mungkin Bu Guru terlalu cepat eh, memaparkan materi tadi, terus ada mungkin yang ketinggalan, apa yang kurang dipahami, bertanya dulu sebelum nanti Bu Guru lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Kalau tidak ada, Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Jadi eh, kalian Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan satu tugas. Jadi setelah tugas dikerjakan, kemudian dipresentasikan. Jadi sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi yang kelompok 1 ada Made Sindu, yang kedua Gusti Kaler, yang ketiga Kadek Sudirke, terus Nur Hasanah, Ketut Suyase. Nah, di kelompok 2 ada Dewa Gita, Dewa Gede, terus ada Sri Wahyuni, Kadek Darmika, Gusti Putu Wisma. Terus di kelompok ketiga ada nih Kadek Elfrida Putri, terus ada nih Kayan, terus Imade Sucitra, dan Ketut Swardika. Dilihat LKPD-nya ya nak ya. Jadi di Ya, sana Bu. ada kolom soal diskusi. Jadi kelompok 1 Bu Guru tugaskan mengerjakan soal yang bagian A. Terus yang kelompok 2 mengerjakan soal yang bagian B. Yang kelompok 3 mengerjakan soal yang bagian C. Nah, yang pertama yang di kelompok 1. Silahkan kalian cari bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai ajaran Arta Sastra dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang di kelompok 2, silahkan jawab bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai ajaran Ayurveda dalam kehidupan sehari-hari. Yang di kelompok 3, bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai ajaran Gandharwa Weda dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian bekerja bersama-sama ya nak ya, dan namanya kita kerja diskusi kelompok. Jadi tidak satu orang yang bekerja, jadi semua masing-masing mengeluarkan pendapatnya, kemudian ditulis dalam sebuah buku tulis. Nanti setelah itu
kalian maju ke depan dipresentasikan. Bu Guru kasih waktu 10 menit, Nak. Silakan mulai bekerja. Sudah selesai, Nak ya? Sudah, Bu Guru. Sudah, Nak? Nah, kalau Sudah. sudah, siapa yang mau tampil pertama? Bu Guru nggak mau nunjuk yang kelompok 1, 2. Sekarang ini masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan, proklamator. Jadi siapa yang pertama mau tampil? Jadi kesatria yang pertama, yuk. Coba saya Bu Guru, wakil dari kelompok 1 ini. Ya, yang Maaf Bu tampil Guru, pertama baru ini. nanti Bu Oh Guru ya, kasih traktir risol pas keluar mainnya, nah. Ayo, yang pertama aja siapa yang mau tampil pertama? ya Bu Guru dari kelompok 1. Tadi Iya, disampaikan silakan. materi tentang aplikasi. Yang Ada. lain silakan dengarkan, kemudian nanti tanggapin ya, Nak ya. Ya. Jawaban Maaf temannya mungkin dari ada yang perlu kelompok ini, ditambahkan. maaf karena saya baru ini baca sebentar saja ini saya. Maaf Iya, belum Made bisa katanya menunjukkan muka izin karena tadi. ramai sekali. Nah, niki jadi penerapan aplikasi daripada implementasi ajaran Arta Sastra itu adanya terjadinya pemilihan kepala lingkungan, Bu Guru ya, pemilihan ketua kelas di kelas itu sama halnya dengan di kepemerintahan. Itu ilmu-ilmu dalam sosial gitu. Kalau Gandara Weda tadi sudah Bu Guru yang jelaskan itu aplikasinya atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata anak adik saya, kakak saya ikut nari rejang, Bu, rejang renteng ada itu mah. Nenek-nenek juga ikut mencari canang sari tadi itu salah satu implementasinya. Kalau tadi sesuai dengan penjelasannya Bu Guru, sedangkan Ayurveda itu kebetulan misal saya Bu Guru, ada yang jadi dukun, jadi balian itu Oh ngobati iya. dia seperti apa Bu Guru sampaikan. Mungkin itu saja Bu Guru, terima kasih. Nanti teman saya yang lain menambahkan. Matur sesama Bu Guru cantik. Made bisa kerasin lah suaranya, deh. Temennya yang di belakang itu biar dengar, deh. Iya tadi sudah Bu Guru. Mungkin ini suaranya saya kecil sekali tuh gimana? Saya bingung juga ini. Oh, Ah, Sudah didengar, Bu oh Guru. sudah. Sudah. Ya oh sudah. Ya, ya. terima kasih Bu Guru. Ya. Sudah? Cukup? Ayo yang lain memberikan tanggapan jawabannya Made. Ya, kalau belum ada, Bu Guru, Ya, saya menanggapi itu ayo menurut Putu. pandangan saya semuanya itu benar. Dan saya nambahin aja dikit. Implementasinya untuk ajaran Ayurveda, kebetulan di rumah ibu saya nanam apotek hidup, Bu Guru. Ada kayu manis, ada kumis kucing, itu untuk tumbuh-tumbuhan obat, Bu Guru. Terima kasih. Sudah cukup. Eh, Selanjutnya, yang mau tampil selanjutnya, kelompok berapa yang mau tampil? Silakan, nah. Kelompok 3, Bu. Ya, silakan, Belum. Kade. Ya, kalau Gandarwa Weda itu bisa diterapkan dengan kita belajar berkesenian, Bu. Misalnya belajar nari atau belajar megambel, Bu. Udah, Bu, itu. Iya, terima kasih, Kade. Eh, Jadi, eh, semua kelompok sudah memaparkan pendapatnya ya. Jadi semua pendapatnya bagus, eh, bagus-bagus semua. Ternyata kalian sudah sebelum Bu Guru memberikan tugas, ternyata kalian sudah terlebih dahulu dapat membaca buku sehingga dalam menjawab soal diskusi kalian tidak ada yang tidak bisa memaparkan dengan baik ya. Nah, selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari teman-teman kalian mengenai Arta Sastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, jadi Bu Guru dapat simpulkan bahwa antara Arta Sastra, Ayurveda, Gandharwa Weda sangat penting penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalnya contoh
di Artasastra saja dalam kita sehari-hari eh, kita mengikuti peraturan tata tertib sekolah, khususnya kalian di sekolah ya, itu sudah termasuk kita dalam menerapkan ajaran Artasastra. Karena apa? Artasastra itu kan menyangkut masalah hal-hal yang ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi segala tata tertib yang ada di sekolah ataupun aturan-aturan pemerintah harus kita dapat ikuti, dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terus yang Ayurveda juga. Jadi Ayurveda itu masalah kesehatan. Jadi kita sangat perlu menerapkan pola hidup sehat. Mungkin dengan cara kalau kalian sebelum berangkat sekolah, kalian harus sarapan dulu. Jadi untuk menjaga kesehatan kalian. Jadi misalnya juga mengikuti kegiatan olahraga untuk menjaga stamina kalian tetap sehat, terus menjaga kebersihan lingkungan, juga menjaga kebersihan diri sendiri. Jadi itu juga termasuk di dalam penerapan Ayurveda. Nah, di dalam penerapan Gandharwa Weda, seperti yang tadi sudah Kadek sebutkan ya, jadi kita juga dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pada saat mengikuti feodalan, sering kita melihat ada seni tari, terus ada kidung, ada gamelan, itu juga termasuk dalam penerapan Gandharwa Weda ya. Nah, selanjutnya di LKPD itu ada di LKPD kalian itu ada Bu Guru kasih latihan-latihan soal. Jadi silakan dikerjakan di latihan-latihan soal itu ada beberapa latihan soal dan eh, nanti kalau masih ada waktu kita bahas bersama-sama ya ada soal pilihan ganda, ada soal pilihan ganda kompleks, terus ada beberapa eh, soal uraian. Nanti kalau pas waktunya belum keluar main, kita ya jawab bersama-sama. Tapi kalau nanti waktunya tidak cukup, nanti kita jadi PR ya nak ya. Silakan dikerjakan di buku latihan kan Bu Guru eh, suruh kalian selalu bawa buku latihan kan untuk mengerjakan latihan soal-soal. Bawa enggak hari ini nak? Bu. Kalau bawa Wah, Bu. ya silakan ditulis nanti eh, setelah kita jawab bersama kemudian dikumpulkan siapa yang misalnya yang tidak bisa menjawab atau yang kurang jawabannya nanti kita saling melengkapi. Sudah selesai, Nak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan yang nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Dewo, coba Dewo baca soalnya yang nomor 1. Muncul. Nah, kalau sudah selesai, sudah dijawab semua, silahkan dikumpulkan, ditaruh di meja Bu Guru ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya Bu Guru bagikan. Nah, di antara materi yang dari awal sampai sekarang, kira-kira materi mana yang kalian paling senangi atau materi mana di antara kesekian itu yang menurut kalian agak sulit dipahami? Mahabharata, Bu. Ya? Itihasa, Bu. Banyak ceritanya. Oh ya, itihasa banyak deh. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita membahas tentang bagian-bagian parwanya ya. Jadi di masing-masing parwa itu nanti diceritakan eh, kisah mulai dari kelahiran keluarga Kurawa sampai nanti di terakhir yang di bagian Swarga Rohana Parwa itu tentang para Pandawa yang yang naik ke surga ya. Jadi untuk materi hari ini
Bu Guru bisa simpulkan bahwa materi Upaweda, khususnya bagian-bagian Upaweda, sangat penting kita ketahui dan sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat yang beragama ya. Jadi hendaknya kita semua mengikuti ajaran-ajaran apa yang tertera dalam Ayurveda, dalam Gandharwa Weda, serta yang terakhir itu di bagian eh, kitab agama. Nah, untuk materi selanjutnya, nanti minggu depan kita akan membahas tentang materi kedudukan kitab Upaweda di dalam kitab suci Weda. Nah, semoga materi yang Bu Guru paparkan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bu Guru akhiri dengan Paramasanti. Mari kita ucapkan Paramasanti. Om Santi. Om Santi Santi Sadao.